Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Bagaimana puasa hari ini? Mudah-mudahan kalian semua masih tetap semangat dan tetap berpuasa sampai nanti maghrib ya. Nah anak-anak, untuk kesempatan kali ini Bu Emi mau bercerita tentang sahabat Nabi, yaitu sahabat Nabi yang bernama Uwais Al-Qarni. Anak-anak tahu siapa Uwais itu? Nah, bagi yang belum tahu, yuk kita simak bersama-sama cerita berikut ini. Anak-anak, di zaman hiduplah seorang anak yatim yang bernama Uwais. Uwais ini tinggal bersama ibunya. Dia seorang anak yatim. Nah, dia tinggal bersama ibunya yang sudah tua, lumpuh, dan buta. Tetapi Uwais ini walaupun orang tuanya sudah tua, sudah tidak bisa apa-apa, tapi Uwais masih tetap menghormati dan menyayangi beliau. Nah, anak-anak, Uwais juga qadarullah ya, diberi sama Allah itu suatu penyakit kulit. Penyakitnya namanya sopak. Sopak itu seperti penyakit kulit yang belang-belang. Walaupun dia mempunyai penyakit yang belang-belang, Uwais ini tidak benci sama Allah. Dia malah semakin rajin beribadah kepada Allah dan selalu taat kepada Allah. Nah, Uwais ini selalu berbakti kepada ibunya. Apapun yang diminta ibunya, Uwais selalu memenuhinya. Salah satu permintaan Salah satu permintaan dari ibu Uwais adalah dia meminta kepada Uwais, yaitu, "Nak, ibu itu kayaknya hidupnya tinggal sebentar saja. Maka ibu kepingin sekali kamu bisa memberangkatkan ibu naik haji." Hah? Uwais kaget. "Oh, ibu pingin naik haji? Gimana ya caranya?" Padahal dari zaman ke Mekah itu jaraknya sangat jauh, dan orang-orang atau masyarakat di sekitar Uwais itu kalau mereka mau naik haji, mereka itu pasti perbekalannya banyak. Di samping itu juga memakai kendaraan onta. Sedangkan Uwais dan keluarganya dan ibunya itu adalah orang yang miskin. Bagaimana mungkin ya Uwais bisa memberangkatkan ibunya naik haji? Nah, Uwais pun berpikir, bagaimana ya aku bisa memenuhi permintaan ibuku. Lalu Uwais mempunyai ide, dia membeli binatang lembu yang kecil. Nah, dari binatang lembu yang kecil ini Uwais memeliharanya. Setiap hari Uwais memelihara lembu yang kecil ini dengan kasih sayangnya, digendong dari bawah bukit naik ke atas bukit. Mengapa naik ke atas bukit? Karena Uwais mempunyai kandang domba itu yang memang sengaja diletakkan di atas bukit, sehingga Uwais biar tiap hari itu bisa menggendong lembunya ya, menggendong lembunya itu dari bawah ke atas bukit itu tiap hari ya. Itu dilakukan tiap hari sampai penduduk di sekitarnya itu heran. "Weh, Uwais itu kenapa ya tiap hari kok menggendong anak lembu?" Sampai mereka mengira, Uwais gila, Uwais gila, Uwais gila. Tapi Uwais cuek aja ya. Pokoknya dia tiap hari kerjaannya adalah menggendong lembu tersebut dari atas bukit ke bawah bukit, dari bawah bukit ke atas bukit itu tiap hari ya. Sampai akhirnya 8 bulan kemudian kambing Uwais ini sudah gemuk ya. Dengan gemuk ini otomatis apa? Uwais pun mengangkatnya juga semakin keberatan. Tapi Uwais tidak merasa keberatan karena Uwais pun tiap hari sudah berlatih. Jadi walaupun hewannya itu lembunya itu sudah gemuk, yaitu sekitar 100 kg ya, itu Uwais tetap semangat menggendongnya. Nah, setelah tepat 8 bulan, kambingnya yang berusia 100 kg ini ternyata bertepatan dengan apa anak-anak? Iya, bertepatan dengan bulan haji. Nah, karena sudah merasa kuat menggendong lembu yang dari kecil sampai sekarang beratnya 100 kilo ini, maka Uwais yakin dia bisa menggendong ibunya untuk pergi ke Mekah melaksanakan haji. Subhanallah ya anak-anak. Akhirnya Uwais pun dengan tekad yang sudah
bulat dan ingin mewujudkan keinginan ibunya, maka pada bulan ke-8 itu, pada bulan haji, Uwais menggendong ibunya berangkat dari Zaman ke Mekah dengan apa? Dengan digendongnya ibu itu ya. Wow, luar biasa ya anak-anak. Padahal itu jaraknya sangat jauh sekali, tapi Uwais nggak masalah. Nah, setelah dia berhasil sampai di Mekah, Uwais pun dan ibunya merasa bahagia sekali. Mereka bisa berdoa di depan Baitullah, dan Uwais pun masih tetap setia menggendong ibunya untuk melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah dan wukuf di Arafah. Nah, pada waktu tiba di ini ya, di hadapan sholat di hadapan Baitullah ini, ibunya berdoa dan Uwais pun juga berdoa. Uwais berdoa meminta kepada Allah agar ibunya itu selalu diberi kesehatan dan selalu diberi umur yang panjang dan selalu tetap beribadah kepada Allah. Nah, ibunya heran, loh Uwais, kenapa kamu kok berdoanya itu hanya untuk ibu saja, sedang kamu tidak berdoa untuk diri kamu sendiri? Uwais pun lalu berkata, Ibu, karena doa ibu yang ikhlas ini, yang diridhoi Allah ini nanti yang akan membuat saya pun juga bisa ke surga. Nah, Masya Allah ya anak-anak, ternyata demikian besar doa seorang ibu kepada anaknya itu ya. Kalau kamu berbuat baik kepada ibu kamu, otomatis ibu kamu juga akan mendoakan kamu yang baik-baik, walaupun mungkin kamu juga jahat pada ibu kamu, atau kamu mungkin kalau diperintah sama ibu kamu ini yang ngeyel basa Jawa nih, tapi ibu pasti akan mendoakan yang terbaik buat anaknya. Nah, karena ketulusan dari Uwais tersebut, maka apa? Tiba-tiba Allah memberi keajaiban kepada Uwais tersebut. Uwais yang sama Allah itu mendapatkan penyakit sopak atau tangannya itu belang-belang karena gatal, secara seketika hilang. Tetapi ada satu yang tidak hilang, yaitu ada di tengkuknya ya. Itu tidak hilang satu. Itu apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk memberikan tanda. Karena apa? Karena pada saat Rasulullah masih hidup, Rasulullah pernah berpesan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abu Thalib untuk besok mencari yang namanya Uwais Al-Qarni. Dia adalah penghuni langit. Nah, kedua sahabat ini kayaknya heran, siapa sih Uwais itu, kok begitunya Nabi memerintahkan kepada kedua tokoh tersebut untuk mencari Uwais tersebut dan minta doa kepada Uwais tersebut. Nah, anak-anak, setelah ibu Uwais ini meninggal dunia, Uwais pun ikut rombongan dagang dari Zaman yang akan menuju ke Mekah. Karena memang dulu pada saat ibunya masih hidup, Uwais ini nggak pernah pergi berdagang ataupun ikut berperang, walaupun dia itu sebenarnya pingin anak-anak ya. Dulu waktu ibunya masih hidup, Uwais ini ingin sekali bertemu kepada Rasulullah. Dia meminta kepada ibunya, Ibu, bolehkah saya menemui Rasulullah? Bagaimana jawaban ibunya? Oh boleh anakku, tetapi nanti kalau kamu sudah sampai di sana, kamu kalau sudah ketemu cepat-cepat pulang ya. Dan Uwais pun merasa bahagia sekali. Akhirnya dengan izin ibunya ya, Uwais ini pergi ke Madinah menemui Rasulullah. Ternyata apa anak-anak? Zong. Yaitu apa? Rasulullah tidak ada. Rasulullah pada saat itu sedang berperang. Sedangkan yang di rumah adalah istri dari Nabi, yaitu Siti Aisyah. Nah, setelah tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Anda? Saya Uwais. Lah tanya. Tujuannya apa? Saya kesini ingin bertemu kepada Rasulullah. Terus istri Nabi yaitu Siti Aisyah mengatakan, maaf ya, Rasulullah sekarang sedang berperang. Lah, karena Rasulullah sedang berperang, maka nggak mungkin ya Uwais menunggu lama. Padahal dia itu sudah ditunggu ibunya, dan ingat akan pesan ibunya, kalau sudah sampai ke sana nggak usah lama-lama, langsung balik. Nah, karena sudah menunggu dan Rasulullah ternyata sedang perang, maka Uwais pun langsung pulang ke Zaman ya. Nah, setelah itu Rasulullah ke rumah, tanya kepada istrinya, istriku, apakah tadi ada seorang lelaki yang mencari aku? Ada Rasulullah, yaitu Uwais Al-Qarni, yang dia ingin bertemu dengan engkau. Oh, dia adalah seorang penghuni langit.
Nah, setelah itu ya anak-anak, apa? Rasulullah maka memerintahkan kepada sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab dan Ali bin Thalib tadi untuk besok di Mekah di depan Ka'bah untuk menemui Uwais Al-Qarni. Nah, akhirnya pada waktu rombongan dagang dari Yaman datang ke Mekah, Umar dan Ali ini mencegat rombongan dagang yang dari Yaman itu. Mereka ingin mencari Uwais. Setiap rombongan dagang ditanya, mana Uwais? Oh, Uwais masih di belakang. Mana Uwais? Uwais masih di belakang. Akhirnya ketemulah sama Uwais. Mana Uwais? Oh, saya Uwais. Terus kedua sahabat Nabi itu mendekati Uwais dan dia mengatakan, Uwais, saya ingin minta didoakan kepada kamu. Uwais kaget, loh, itu pemimpin negara kok meminta doa kepada saya yang hanya sebagai rakyat jelata aja. Setelah diceritakan oleh Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib kalau ini adalah amanah dari Rasulullah, maka Uwais pun mendoakan kepada beliau berdua ini dan meminta ampun kepada Allah. Nah, dengan melihat apa tadi? Ya, melihat tanda-tanda yang ada di telapak tangan dari Uwais tersebut. Habis tadi kan sakit-sakit ya, itu kan dihilangkan sama Allah ya, itu tinggal satu aja belangnya itulah yang merupakan tanda untuk membuktikan kalau dia itu adalah Uwais yang disebutkan Rasulullah pada saat Rasulullah masih hidup. Nah, anak-anak, kemudian setelah Uwais ini meninggal dunia, apa yang terjadi? Suatu keajaiban ya anak-anak. Karena apa? Masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggal Uwais ini nggak tahu siapa Uwais sebenarnya itu. Mereka taunya adalah Uwais ini adalah seorang yang miskin yang selalu merawat ibunya yang sudah tua dan lumpuh. Maka pada waktu Uwais ini meninggal dunia, Masya Allah ya anak-anak, pada waktu jenazahnya ini mau dimandikan, penduduk datang itu ternyata apa? Sudah banyak orang yang mau memandikannya. Terus pada waktu jenazah Uwais ini mau dikafani, sudah banyak orang yang mau mengafani. Dan pada waktu diangkat mau ke tempat liang lahat, sudah banyak orang yang mau mengangkatnya. Demikian juga pada waktu mau mengkuburkan dan mensolatkan jenazah dari Uwais ini, banyak sekali orang-orang yang mau berebutan ingin mensolatkan dan menguburkannya. Ternyata siapa anak-anak orang-orang yang datang itu? Dialah adalah malaikat-malaikat yang diutus Allah untuk memberi sambutan dan memberi penghormatan kepada Uwais Al-Qarni yang merupakan penghuni langit. Nah, anak-anak, itu tadi cerita kita hari ini. Pesan apa yang kita ambil dari cerita Uwais Al-Qarni yang bisa kita patut jadi ibroh atau teladan atau contoh, yaitu kita sebagai anak, bagaimanapun orang tua kita, terutama ibu kita harus menyenangkan, kita harus mentaati perintah beliau, karena doa ibu itu selalu dikabulkan sama Allah. Oke, itu dulu cerita dari Bu Emi. Kita sambung cerita-cerita berikutnya di hari-hari berikutnya ya anak-anak. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.